Sahabat Imron Pribadi, channel vlog Marifat Bisnis. Istirahatkan dirimu dari kesibukan mengurusi dunia. Urusan yang telah diatur Allah tak perlu kau sibuk ikut campur. Istirahatkan dirimu dari kesibukan mengurusi dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya M. Imron Pribadi, tetap di channel vlog Marifat Bisnis. Kali ini saya akan mengupas secara bisnis tentang Al-Hikam 04. Di dalam Al-Hikam 04 itu telah disebutkan bahwa istirahatkan dirimu dari kesibukan mengurusi duniamu. Urusan yang telah diatur oleh Allah tak perlu kau sibukkan ikut campur. Nah, itu saya baca dari kitab Al-Hikam 04. Jadi istirahatkan dirimu dari kesibukan mengurusi duniamu. Urusan yang telah diatur Allah tak perlu kau sibukkan ikut campur. Al-Hikam 04 ini sangat menarik sekali dan jika dikaji secara bisnis akan memiliki makna yang sangat luas. Di sini membahas antara urusan dunia dan bagaimana urusan dunia ini sebenarnya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala menurut kitab Al-Hikam. Yang pertama, telah jelas bahwa kita suruh mengistirahatkan diri kita ketika kita mengurusi soal dunia. Yang kedua itu penegasan urusan yang telah diatur oleh Allah, kita tidak perlu mensibukkannya. Jadi urusan yang telah diatur oleh Allah tak perlu kita itu ikut campur mensibukkannya. Artinya di sini bahwa urusan dunia kan soal rezeki. Rezeki itu hakikatnya sudah diatur oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Allah mengatur soal rezeki. Allah itu sudah menjadi yang terbaik cara mengaturnya. Arti kata lain bahwa rezeki kita itu sudah ditentukan, kaya miskin itu sudah ditentukan dengan Allah dengan baik, dengan sebaik-baiknya. Nah, di sini yang jadi masalah adalah apakah rezeki kita kalau sudah diatur oleh Allah kita akan tinggal diam? Tidak begitu artinya. Sementara Allah, urusan yang telah diatur oleh Allah engkau tidak perlu ikut campur. Pemaknaan di sini rezeki itu sudah diatur oleh Allah dan rezeki itu akan sampai ke tangan kita kalau kita menjalankan syariat-syariat bisnis, syariat-syariat bisnis yang telah dijalankan. Menjalankan sunatullah, yaitu apa? Ketika kita berbisnis, menjalankan sebuah bisnis, maka kita harus menjalankan sesuai dengan bisnis itu. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang diatur oleh Allah tadi masuk di dalam rezeki kita. Contoh begini, ketika Allah mentakdirkan kita menjadi kaya raya konglomerat, kita dijadikan kaya raya yang konglomerat, takdir kita seperti itu. Ya, Allah mentakdirkan menulis kita sebagai konglomerat yang kaya raya, penghasilan kita satu bulan anggap aja itu 100 juta. Penghasilan kita 100 juta atau 1 miliar begitu, anggap aja kaya raya. Kalau menurut saya 100 juta sudah kaya raya begitu. Ya bagi UMKM kecil. Jadi Allah telah menentukan rezeki kita itu per bulan 100 juta. Maka penghasilan kita sudah cukup dan anggap aja kita kaya. Tetapi di dalam prakteknya kita itu tidak menjalankan sunatullah itu, maka di sini rezeki kita tidak akan kita bisa dapatkan begitu, tidak akan bisa kita dapatkan. Ini artinya istirahatkan dirimu dari kesibukan mengurusi duniawi.
urusan yang telah diatur Allah tak perlu kau sibukkan ikut campur. Artinya pemanaannya bukan rezeki yang diatur oleh Allah. Rezeki kita takdirnya kaya, maka kita tidak perlu sibuk-sibuk bekerja dan kemudian kaya raya. Tidak akan terjadi. Nonsen, omong kosong. Innama amruhu idza arada say'an ayyakula lahu kun fayakun. Itu tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi kepada kita kun fayakun karena takdir kita kaya. Tetapi akan terjadi sebuah kenyataan. Akan terjadi sebuah kenyataan takdir kita kaya, maka kita harus berperilaku kaya. Jangan menunggu, jangan menunda. Kalau kita sudah meyakini bahwa itu pekerjaan kita, umpama pekerjaan kita itu adalah seorang pedagang online, digital marketing sebagai reseller jualan fashion. Kita ditakdirkan sebagai jualan online, jualan fashion, berbagai macam baju, busana, batik atau apapun lah, segala macam fashion. Ya, anggap aja jual pakaian di Bukalapak, di Tokopedia, di Suki. Takdir kita itu kaya raya, penghasilan 1 juta, 100 juta. Tetapi perilaku kita hanya dikerjakan sendirian. Dan kita ogah-ogahan melakukan posting, melakukan upload, melakukan foto fashion yang sudah lengkap baju kita yang sudah kita miliki, dan kita tidak membalas chat dengan baik. Maka takdir kita tidak bisa menjadi 100 juta walaupun Allah sudah mentakdirkan. Di sini Allah akan merubah. Bahkan apa? Perilaku syariat kita tidak sesuai dengan takdirnya. Ini termasuk urusan Allah, maka ini hak prerogatif Allah, maka Allah akan menunda rezeki kita karena perilaku kita tidak sesuai dengan syariat yang ditentukan oleh Allah. Yang kedua, asumsi yang kedua dan hipotesa yang kedua adalah ketika takdir kita 100 juta, ya kita tidak tahu bahwa kita ditakdirkan 100 juta. Dan di sini kita bekerja keras, bahwa kita sebagai bisnis online fashion bekerja keras, merekrut karyawan dan menjalankan bisnis dengan sebaik-baiknya. Kita tidak peduli, yang penting kita bekerja lillahi ta'ala. Syariat, berdasarkan syariat Islam sebagai kunci daripada bisnis kita, dan iman, rukun iman itu memimpin bisnis kita yang kita landasi di dalam menjalankan bisnis. Dan kemudian kita rekrut orang, kita latih, kita didik, kita balas chat, kita ikuti aturan Bukalapak, Tokopedia, Shopee, jualan di sana dan mengirim tepat waktu. Kita melakukan pelayanan yang terbaik, melakukan excellent service kepada pelanggan kita melakukan updating, kita melakukan chat, kita melakukan SEO organik, kita melakukan advertising, dan semua iklan kita lakukan. Dan semua karyawan kita fokuskan, kita beri pelatihan tentang SOP, tentang cara posting yang benar, cara SEO yang benar, cara mencapai traffic yang benar, dan juga berbagai macam pelatihan digital marketing yang terbaru 4.0, 5.0 kita gali. Kita catat semua perilaku daripada hasil karyawan kita, hasil postingnya itu kita catat, kita evaluasi, kita review dan seterusnya, dan kita sandarkan kepada syariat Islam dan iman kita sebagai pimpin. Nah, apa yang terjadi? Sudah takdir kita yang benar menjadi 1.100.000.000. Ini Allah bisa merubah takdir menjadi 1 miliar, bisa. Rezeki kita bisa menjadi 1 miliar. Artinya kita telah menjalankan syariatnya dengan benar. Nah, dari Al-Hikam, istirahatkan dirimu dari kesibukan mengurusi duniawi. Itu artinya kita tidak boleh tinggal diam di sini. Tidak boleh. Artinya istirahatkan dirimu dari kesibukan mengurusi duniawi. Artinya istirahatkan dirimu jika engkau mengurusi dunia itu dan engkau telah melupakan syariat-syariat Islam. Artinya begitu. Artinya adalah istirahatkan aja kalau kau hanya sibuk mengurusi duniawi tanpa mengurusi syariat-syariat Islam, tanpa menjalankan syariat Islam dengan benar, rukun iman dengan benar. Itu maksudnya.
karena kita sibuk mengurusi duniawi dan meninggalkan ajaran-ajaran syariat Islam. Maka di sini dengan Al-Hikam ini kita telah mendapatkan bahwa Al-Hikam ini mengajarkan mengkombinasi urusan dunia dengan akhirat. Di bawah bisnis itu kita dasarkan kepada syariat Islam yang dipimpin oleh iman kita, dan maka kita telah menjalankan syariat Islam di dalam bisnis. Dan disinilah kita tidak perlu mengistirahatkan diri kita di dalam menjalankan bisnis, tetapi kita justru ini yang disebut, yang disindir Allah, kita disuruh istirahat dari urusan duniawi kalau tanpa melibatkan urusan akhirat. Artinya di sini bahwa urusan akhirat itu harus dikombinasi dengan urusan duniawi, harus kita satukan sehingga kita menjadi kaya raya dan sukses itu bisa. Karena istilah juhud itu ada di dalam kaya raya. Juhud tidak di dalam kemiskinan, tapi juhud di dalam kaya raya itu banyak. Tetapi juhud di dalam kemiskinan, di dalam kaya raya tidak dianjurkan kalau kita melupakan syariat Islam dan iman kita tidak memimpinnya. Maka kita lebih bagus juhud meninggalkan dunia saja. Itu anjurannya. Tapi diharapkan kalau kita mampu, kita harus juhud di dalam kaya raya. Seperti Imam Malik contohnya itu kan kaya raya. Gurunya Imam Syafi'i itu kan kaya raya, luar biasa. Tetapi di dalamnya dia juhud di dalam kaya raya Imam Malik itu. Imam Malik seorang juhud di dalam kekayaannya. Karena kekayaannya dia tidak kekayaannya itu bukan menjadi prioritas utamanya, tetapi dia berpikir bagaimana kekayaannya itu mengantarkan dirinya ke jalan Allah, ke surga, menjalankan perintah Allah melalui kekayaannya. Ini yang dilakukan oleh Imam Malik. Maka disinilah perlunya kita mengistirahatkan diri ketika mengurusi dunia, karena kita lupa pada Allah, lupa pada syariat Islam, lupa pada rukun iman. Karena urusan itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita dapatkan dari petikan Al-Hikam 04. Nah, untuk menunjang hal ini kita ingat ya cerita tentang Nabi Musa kalau nggak salah. Nabi Musa itu pernah didatangin malaikat Israel, pencabut nyawa. Assalamualaikum, wahai Nabi Musa. Oh ya, waalaikumsalam, datanglah ke rumah tamu. Ada apa gerangan? Siapakah engkau? Ditanya oleh Nabi Musa. Saya Israel, diutus oleh Allah sebagai pencabut malaikat, pencabut nyawa. Oh, ada apa datang ke tempat kami? Saya akan mencabut si pemuda ganteng teman Anda, begitu. Kebetulan Israel ini mendapat tugas teman, orang yang dikenal, teman daripada Nabi Musa itu, yang ganteng itu mau dicabut nyawanya. Padahal di sini Nabi Musa tahu temannya itu mau menikah, anak muda ini mau menikah besok harinya, itu mau menikah. Ya, di sini Nabi Musa tiba-tiba ingin, wah, harus saya beritahu ini. Kalau dia mau meninggal, harus saya beritahu ini. Kasihan kalau nggak diberitahu. Nah, di dalam proses ini pemikiran Nabi Musa berubah. Loh, ini kan urusan Allah. Kalau saya beritahu dia mau meninggal, artinya saya ini akan mendahului kehendak Allah. Bukankah ini urusan Allah, takdir Allah? Mengapa saya harus menyampaikan kepada si teman saya itu, padahal itu sudah prerogatifnya Allah, dan itu yang sudah dikehendaki Allah seperti itu. Kalau saya menyampaikan, wah, saya ini seakan-akan orang keminter, orang yang lebih pintar, dan saya ini menyalahi kodrati Allah. Tidak. Secara syariatnya itu bukan kewenangan saya. Gitu. Ini pemikiran Nabi Musa luar biasa. Dia tidak mau mendahului kehendak Allah dan prerogatif Allah, walaupun tahu begitu. Bayangkan ya, Nabi Musa ini tahu, tidak menyampaikannya, Nah, ternyata apa yang terjadi ketika Nabi Musa tidak menyampaikan, dan karena Nabi Musa tahu bahwa itu hak Allah, itu rencana Allah, yang kebetulan dia hanya tahu
Dan Nabi Musa di sini kan tidak disuruh untuk menyampaikan, tidak. Maka di sini Nabi Musa sebagai nabi menunjukkan bagaimana sikap kepada Allah. Nah, kalau kita punya ilmu itu langsung diberitahu itu, kamu akan mati nanti. Jadi itu menjadi kesombongan, riak, ujub dan seterusnya. Ini yang pentingnya di sana. Ternyata apa yang terjadi? Nabi Musa sudah melupakan kasus ini. Nah, ternyata pemuda ini sampai umur 60 tahun baru Nabi Musa tahu, loh, dulu ini kan meninggal, mengapa tidak meninggal? Nah, ini menjadi heran. Ternyata tidak dicabut nyawanya oleh Israel begitu. Tidak dicabut nyawanya oleh Israel. Setelah ketemu dari umur 60 sampai umur 60 tahun, ternyata dia itu besoknya melangsungkan pernikahan dan sampai rezekinya bagus dan seterusnya. Kemudian Nabi Musa ini tanya lagi kepada Israel. Karena Nabi Musa dekat dengan Allah, ya dia punya ilmu khasaf yang bagus karena Nabi kan. Sehingga dia tanya lagi ke malaikat Israel, ya Israel, dulu ini kan mau dicabut nyawanya ketika dia mau melangsungkan pernikahan. Mengapa tidak dicabut nyawanya? Ternyata tidak dicabut nyawanya. Setelah dijawab Israel, iya, sama Allah disuruh diundur gitu. Karena apa? Di malam pernikahannya itu dia melakukan sedekah yang besar, amal yang besar kepada fakir miskin, kepada orang tidak mampu, kepada orang duafa, kepada anak yatim, sedekah yang besar. Rezekinya dia diberikan agar pernikahannya besok berkah, agar pernikahannya besok berkah dan dia dikasih umur panjang. Dia mendapatkan imbalan seperti itu karena, dan kemudian masyarakat orang-orang miskin itu mendoakan kepada Allah agar pernikahannya dan umurnya dikasih panjang, dikasih berkah itu. Maka disinilah ternyata Allah mengutus Israel, jangan dicabut, turuti kehendak doa-doa orang tidak mampu itu, orang yatim, orang tua, yatim piatu dan orang tua itu. Wahai Israel, jangan dicabut nyawanya. Maka dikabulkan, di situ terjadi, Artinya di sini secara filosofi yang kita dapatkan, artinya takdir Allah yang sudah tertulis itu ketika kita menjalankan syariat-syariat Allah dan di sini menyentuh hatinya Allah, menyentuh kepada kepada rasanya Allah, kita menyentuh kepada amal-amal kita, perbuatan kita itu menyentuh dan membuat kalau bahasa manusia itu Allah merasa terenyuh. Oh, kok ada perilaku kita yang begitu lembut, begitu baik, itu bisa merubah takdir walaupun Allah sudah menentukan. Karena disinilah Allah memiliki kehendaknya Allah tidak bisa sesuai dengan kehendak kita, karena kehendak kita tidak mungkin mampu mengatur kehendaknya Allah, tetapi kehendaknya Allah itu akan mengikuti kehendak dirinya sendiri. Di sini artinya bahwa biarkan Allah itu memiliki kehendaknya sendiri dan kita memiliki kehendak sendiri, tetapi kita telah diberi garis bawah, kita telah diisyaratkan bahwa untuk menjalankan kehendak kita itu harus role play-nya tidak lepas dari syariat Islam, rukun Islam yang 5 sebagai pondasi, dan kemudian rukun imannya itu sebagai pemimpin. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada kitab Allah, kepada kitab Allah, kepada malaikat Allah dan seterusnya. Nah, rukun iman itu penting sebagai pondasi dasar daripada yang memimpin perilaku kita ketika kita menjalankan syariat. Jangan sampai kita menjalankan syariat di dalam bisnis sudah sesuai dengan rukun Islam yang 5 itu, tetapi kita tidak memimpinnya dengan iman, maka akan melahirkan
kesombongan, maka akan melahirkan riak, ujub, sum'ah di dalam perilaku itu karena tidak didasari oleh iman. Nah, iman kepada Allah tentu, iman kepada kitab Allah, kepada malaikat Allah dan seterusnya, sampai kepada qada dan qadar, itu harus diyakini sebagai pemimpin yang memimpin perilaku kita di dalam menjalankan bisnis. Disinilah kesimpulannya bahwa istirahatkan dirimu dari kesibukan mengurusi duniawi itu artinya engkau harus tinggalkan urusan dunia itu. Ketika engkau mengurusi dunia, engkau melupakan akhirat. Engkau melupakan ajaran-ajaran bahwa urusan dunia itu harus kamu pimpin dengan syariat Islam. Dan kemudian pikiranmu harus memimpinnya dengan rukun iman dan rukun Islam yang dikaitkan dengan iman. Itu artinya, maka lebih bagus kita meninggalkan urusan duniawi. Bukan kita ini tiba-tiba meninggalkan urusan duniawi, bukan. Dan kemudian lari ke alam zuhud, bukan begitu artinya. Ketika kita menjalankan urusan duniawi dan di situ kita tidak melibatkan syariat Islam dan tidak melibatkan Allah dan tidak melibatkan iman, itu lebih baik tinggalkan urusan duniawi. Begitu. Jadi maksud oleh Al-Hikam secara bisnis. Saya mengupas secara bisnis ya. Maaf karena bidang saya itu di bidang bisnis, bukan saya seorang alim ahli hikam yang menjelaskan secara tasawuf, bukan. Tetapi saya mengaji hikam dulu iya, tetapi saya bukan seorang mursyid di sini. Saya hanya menjelaskan secara bisnis, kajian bisnis. Bahwa Al-Hikam ini juga menginspirasi bagi pelaku-pelaku bisnis. Dari kupasan bahasan dari Al-Hikam secara umum. Nanti akan kita kupas dalam bahasan-bahasan dalam kasus-kasus tertentu. Misalkan banyak sekali kalau istirahatkan urusan kita itu disuruh mengistirahatkan kita dari urusan kesibukan duniawi, dan sementara karena takdir, karena segala sesuatu urusan yang telah diatur Allah itu kita tidak perlu mengaturnya, atau takdir kita itu sudah diatur oleh Allah dan digariskan. Sebenarnya di sini kita hanya mensinkronisasi ketika menjalankan urusan duniawi, kita harus menjalankan dengan syariat Islam. Koridor-koridor itu tidak boleh dilanggar, batasan-batasan rukun Islam, dan kemudian dipimpin dengan rukun iman. Pikiran kita memimpinnya dengan al-imanu an tu'minu billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ini yang saya jelaskan di dalam gambaran bagaimana menjalankan bisnis, memetik bisnis yang terbaik itu harus didasari dengan fondasi syariat Islam. Dan kita, takdir kita itu yang sebenarnya terjadi itu sudah ditentukan Allah, tetapi di dalam pelaksanaannya ketika kita menjalankannya lebih bagus, ternyata Allah bisa menambah. Dan kemudian takdir kita walaupun bagus, ketika kita menjalankannya ternyata Allah bisa merubahnya. Apakah hukum ini selalu berjalan begitu? Wallahualam. Tapi yang jelas kita berbuat baik kepada Allah juga jangan mengharap seperti ini. Takdir kita bagus atau takdir kita jelek itu menurut saya tidak penting. Yang terpenting adalah kita harus selalu berbuat dan berbuat baik di dalam menjalankan bisnis itu didasari dengan fondasi-fondasi Islam yang dipimpin oleh rukun iman. Dan kemudian ketika kita menjalankan bisnis di dalam perjalanannya mengalami kegagalan atau banyak kendala-kendala dan kita mengalami kerugian, sebenarnya ketika dikaitkan dengan itu sebagai menjalankan syariat Islam, maka kita telah beramal, kita telah menjalankan bisnis sebaik-baiknya walaupun merugi. Mengapa? Karena itu kita telah mengeluarkan uang di dalam prosesnya. Uang tadi kan untuk makan karyawan, untuk makan pekerja, untuk makan di dalam menjalankan pekerjaannya dan seterusnya. Ketika ini disyukuri, dinikmati bahwa itu sebagai jalan ibadah, jalan sunnatullah, kita menjalankan wakil Allah, kita menjalankan sebagai perintah Allah yang disyariatkan. Disitulah kita insya Allah akan mendapatkan sebuah keberkahan cara menjalankan bisnis. Biarkan kita menjalankan bisnis walaupun gagal, walaupun untung, itu tidak masalah. Tapi ingat, gagal dan untung harus kita syukurin, dan ketika kita mendapatkan kegagalan berarti SOP kita yang lemah atau memang ujian dari Allah.
Tapi kita tidak bisa, ini ujian dari Allah bilang begitu. Tapi kita harus menjalankan SOP bisnis dengan benar. Dan di sini semua prerogatifnya kepada Allah. Maka kita hanya bisa mensyukuri dan mensyukuri di dalam menjalankan syariat-syariat bisnis yang telah kita lakukan. Terima kasih, saya Imron pribadi. Jika ada kesalahan mohon maaf. Jika ada kelebihan semata-mata dari Allah, jika ada kekurangan semata-mata dari saya Imron pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.